Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fauzan Hasan di podcast Ramadan, pandemi obrolan santai seputar bulan Ramadan yang dipersembahkan oleh kampus Setip Raden Wijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya, Jalan Pekayon 1, nomor 99A. Nah, apa kabar teman-teman di rumah? Saya harap teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di podcast Ramadan yang pertama ini kita akan mengangkat tema, yaitu tafsir tematik Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang ibadah puasa. Nah, sebelum saya lanjutkan di pembahasan kita hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman di rumah, kira-kira ibadah apa ataupun planning apa saja yang sudah kalian siapkan untuk bulan Ramadan ini? Karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sangat penuh berkah. Oleh karenanya jangan sampai kita terlena sehingga kita tidak dapat mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Nah, oleh karenanya selain itu kita juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, untuk usaha yang mulia ini, mari kita awali dengan sebuah surat yang sering kita baca, sering kita dengar, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Surat ini sangat fenomenal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Baik teman-teman, di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Bapak Dr. Andes Haji Munib MMPD. Beliau lahir di Jombang tanggal 13 Juli 1966. Ya, Bang. Oke. Berarti ini saya sama Abang Munib ini mempunyai persamaan. Semoga nantinya saya juga dapat mengikuti kiprah dari Abang Munib. Amin. Oke, untuk selanjutnya Abah ini dari teman-teman sudah menyiapkan bahkan banyak pertanyaan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, untuk yang pertama Abah, yaitu ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 183? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berbuat dan berbagi kepada sesama, dan kita niatkan untuk menuntut ilmu hari ini. Kita bisa memberikan pencerahan kepada yang lain, khususnya di sekitar Ramadan. Ada suatu pertanyaan, asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ceritanya, asbabun nuzul diturunkan di Madinah ketika Rasulullah SAW hijrah selama 3 tahun. Jadi setelah hijrah ke Madinah 3 tahun, mendapatkan surat ini diturunkan di Madinah bertepatan tanggal 2 Sya'ban. Tanggal 2 Sya'ban itu diturunkan surat perintah puasa. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan ayat selanjutnya setelah ayat 183 itu ada ayat itu yang ada sebab nuzulnya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah bahwa dia itu akan berpuasa, tapi karena dia sudah tua renta, maka turun ayat selanjutnya ayat 184. Jadi jangan sampai orang yang sudah tua renta tidak berdaya terus melaksanakan puasa, tapi wajib dia membayar fidyah. Itu asbabun nuzul yang saya ketahui di beberapa kitab seperti itu. Berarti untuk orang yang sudah renta, untuk orang tua ini ada keringanan apa? Ada keringanan. Kalau dalam surat selanjutnya disebutkan
Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tapi jangan coba-coba kamu sehat walafiat kemudian kamu nggak puasa, wah itu tidak boleh. Baik, Abang, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang kedua, yaitu apa arti puasa dalam bahasa maupun istilah? Ya. Arti puasa itu kan as-siyam, as-saum, bisa dikatakan seperti itu. Kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia dikatakan puasa, bahasa Jawa poso. Poso itu dari kata ngeposno rasa. Jadi pikiran kita, hati kita, rasa kita harus betul-betul manunggal jadi satu kepada Allah. Tapi secara umum adalah kalau dalam bahasa kitab itu as-siyam al-imsak, menahan. Menahan apa? Kalau umumnya kita sebagai orang yang syariat itu menahan tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Artinya puasa itu siang hari, terbitnya fajar, kira-kira 10 menit sebelum sholat subuh. Kalau ada biasanya di kampung-kampung itu ada imsak, itu artinya tahan. Nah, kalau kita imsak diteruskan lagi, wah itu bukan menahan lagi, tapi lanjut. Jadi artinya puasa itu adalah menahan. Tapi kalau dalam istilah bahasa, istilahnya itu adalah menahan tidak makan dan tidak minum mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu secara syariat. Tapi yang dimaksud menahan itu adalah jangan sampai hanya menahan makan dan minum saja. Tapi banyak ayat hadis itu yang menerangkan banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Karena apa? Karena dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rubba shaimin laisa min syami ilal ju' wal atos, itu dalam bahasa hadisnya gitu. Akeh wong poso, banyak orang puasa, tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Padahal puasa itu sendiri bukan hanya lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana perilaku kita betul-betul kita tujukan kepada Allah, apa yang sebenarnya kita tinggalkan dan apa yang sebenarnya kita lakukan. Bukan hanya makan dan minum saja yang kita lakukan. Qaulaz zur wal amal bih, yaitu ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang kotor itu juga harus kita tinggalkan supaya kita mendapatkan arti puasa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Karena puasa itu kalau tidak iman dan ikhtisaban juga tidak akan mendapatkan pahala. Yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Kasihan kalau yang didapat hanya itu saja. Itu jawaban dari saya. Seumpama ada orang puasa, Pak, tapi hampir seluruh puasanya itu mulai dari pagi sampai sore digunakan untuk tidur, kira-kira bagaimana? Bagus. Digunakan untuk tidur bagus. Untuk dia, tapi bagus untuk dia. Artinya apa? Dia kan punya dasar, nauso ini ibadah tuh. Poso wong itu wong poso itu ibadah. Nah, itu juga bagus menurut dia. Tapi kita hidup itu tidak hanya untuk tidur. Kalau kita nanti suatu saat kan harus tidur selamanya kan gitu. Jadi itu menerapkan dasar hadis tapi tidak pada tempatnya. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita hidup itu harus berusaha, berkarya, bekerja. Semuanya itu kalau kita niatkan ibadah juga bagus. Ketika kita menuntut ilmu, daripada tidur kan bagus menuntut ilmu. Menuntut ilmu lebih daripada dia tidur. Bekerja untuk keperluan keluarga juga kewajiban, dan itu juga merupakan suatu amalan yang sangat-sangat dianjurkan dan diridhoi oleh Allah. Kalau punya anak, punya istri, tidak mau kerja, puasa, tidur melulu, dan terus anak istrinya sebagai tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga, gimana? Kan menelantarkan. Berarti kalau tidur terus juga tidak baik. Apalagi tidur siang, tidur malam, tidur. Nah, itu namanya ada yang mengatakan poso balas dendam. Nek awan turu, nek bengi mangan. Nah, banyak yang bisa kalau seperti itu.
Abah, tadi sesuai dengan kutipan yang telah disampaikan oleh Abah, dijelaskan bahwasanya kita jangan hanya tidur saat puasa, tetapi menuntut ilmu dan juga bekerja. Kira-kira apa? Kan banyak pekerjaan yang berat seperti kuli atau pekerja bangunan. Ini kira-kira yang harus diutamakan pekerjaannya untuk menafkahi keluarga atau puasanya, Pak? Ini segala sesuatu itu kan kalau menurut hukum fikih itu kan lihat permasalahan dan lihat sebab akibat. Artinya kalau dia itu mampu untuk berpuasa dan juga mampu untuk bekerja, itu lebih baik. Baik puasa, Pak? Lebih baik puasa dan tidak ada gangguan apa-apa. Tapi kalau dia itu pekerja keras, tiada pilihan lagi, hanya itu saja yang bisa dikerjakan dia. Ketika dia puasa tidak mampu, itu boleh tidak berpuasa. Artinya apa? Karena untuk kebutuhan keluarga itu juga wajib, puasa juga wajib. Tapi kalau dia tidak bekerja, keluarga nanti juga terlantarkan. Jadi lebih baik dia itu pekerjaan keras itu yang diutamakan, tapi nanti suatu saat mungkin bisa dia mengganti di hari-hari yang lain. Ada keringanan. Ada keringanan seperti itu. Contohnya ketika musafir itu kan perjalanan jauh, kan melelahkan dengan kalau dulu, tapi kalau sekarang Jakarta sini naik pesawat terbang, wah aku musafir lah, itu kadang-kadang salah tafsir seperti itu. Yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu karena melelahkan. Nah itu kita kiaskan dengan seorang pekerja tanpa ada pilihan pekerjaan yang lain, contohnya tukang becak, karena nggak ada pekerjaan yang lain, karena dia harus mengayuh becaknya untuk kebutuhan keluarganya, hanya satu-satunya pekerjaan yang digeluti itu, maka boleh tidak puasa. Ketika dia puasa itu merasa keberatan itu. Tapi untuk selanjutnya pasti diganti di hari-hari yang lain. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini apa saja keutamaan berpuasa? Ini mungkin sangat banyak ya, Pak. Wah, banyak sekali ini keutamaan berpuasa. Ini kalau keutamaan berpuasa, kita mulai bulan Rajab, Sya'ban itu kan kita ingin mendapatkan berkahnya Ramadan, berkahnya Sya'ban, berkahnya Rajab, supaya kita nyampe pada bulan Ramadan. Nah, ketika kita nyampe pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu penuh dengan berkah, di situ banyak keutamaan-keutamaan. Ketika sunnah kita lakukan seperti melakukan kewajiban. Ketika kewajiban kita lakukan, dilipat gandakan pahalanya. Di dalamnya itu diam saja dikatakan tasbih. Nah, wasumtuhu tasbihun. Diam di waktu bulan Ramadan, nggak mikir apa-apa, itu merenung, itu termasuk seakan-akan membaca tasbih. Karena apa? Karena dia bisa menghindari dari perbuatan maksiat. Jadi keutamaan itu banyak sekali. Nah, keutamaan yang paling pokok adalah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 itu, kita dianjurkan puasa supaya jadi orang yang takwa. Jadi ada tiga kata kunci. Satu, orang yang beriman. Yang diwajibkan puasa bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Lah, orang yang beriman mengaku iman itu harus tidak hanya diucapkan saja, tidak hanya di dalam hati saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau iman kepada Allah, diperintah untuk puasa, nah itu buktinya kalau dia orang yang beriman harus melaksanakan puasa. Supaya apa? Supaya nanti jadi orang yang takwa. Nah, takwa itu adalah predikat atau derajat yang tertinggi di sisi Allah dan termulia di sisi Allah. Itu derajat orang yang takwa. Nah, ketakwaan itu bisa kita peroleh kalau kita melaksanakan puasa dan didasari iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, baik. Tadi merupakan jawaban yang telah dipaparkan oleh Abah Munib. Untuk selanjutnya di pertanyaan yang keempat, ini hampir sama mungkin, Pak. Tapi ini membahas tentang faedah orang yang berpuasa. Kira-kira faedah orang yang berpuasa itu napa mawon? Ya, banyak tergantung
kita mencari faedah yang dari mana. Kalau ada suatu hadis yang mengatakan faedah puasa itu adalah menghidupkan hati. Nah, manusia itu dikatakan yang baik itu karena bukan karena jasadnya, tampannya, kecantikannya, tapi karena hatinya. Ketika hatinya dia itu baik, maka seluruh amal yang dilakukan yang lainnya adalah baik. Inna fil jasadi mudghah, fa idza suluhat sulhal jasadu kulluh. Ya. Ala wa hiyal qalbu. Jadi ketika hati itu baik, maka anggota tubuh yang lain ikut baik. Nah, kita tidak boleh mematikan hati kita dengan banyak makan dan minum. La tumitul quluba kita seperti to'am masyarab. Fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kasrat alaihi ma. Itu dalam suatu hadis disebutkan gitu. Janganlah kamu mematikan hatimu dengan banyak makan dan minum. Karena hati itu bagaikan tanah, bagaikan tumbuh-tumbuhan. Yamutu idza kasrat alaihi ma. Ketika tumbuhan atau tanaman itu kebanyakan air, pasti tanaman itu akan mati. Jadi kita itu supaya jadi manusia yang mulia, hati kita senantiasa bersinar dan pancarannya adalah perbuatan kita, maka dengan tidak makan dan minum itu berarti kita menghidupkan hati kita supaya bersinar dan supaya terpancar dalam perilaku kita sehari-hari. Itu sebagai dari faedah puasa. Yang kedua begini, karena hidup itu banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan. Nek jere wong Jawa harta tahta wanita kan gitu ya. Harta tahta wanita itu godaan yang terbesar dalam kehidupan. Tapi itu bisa kita atasi ketika kita benar-benar melaksanakan puasa. Karena apa? Karena puasa yang kita lakukan nanti adalah kita menjadi orang yang takwa. Nah, orang yang takwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul maksiat, yaitu melaksanakan suatu kewajiban-kewajiban Allah dan meninggalkan maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan seperti itu, kalau kita melaksanakan puasa bukan karena apa-apa, tapi karena Allah, itu nanti akan muncul pada jiwa kita, jiwa orang yang takwa. Artinya tidak mungkin kita nanti gampang kena godaan harta, tahta, dan wanita. Karena yang ditakuti adalah Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Abang Munib, bahwasanya di antara faedah orang berpuasa tadi dapat menghidupkan hati, Bang. Menghidupkan hati dan juga menjaga kita dari kemaksiatan ataupun godaan duniawi seperti harta, tahta, dan juga wanita. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Kira-kira apa saja kiat-kiat biar semangat menjalankan ibadah puasa di masa pandemi ini? Kan sekarang ini banyak pembatasan seperti sholat, jadi kita mungkin hanya berbulan di rumah saja. Ya, gini. Pandemi yang ada sampai sekarang itu memang kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Yang kita takuti di masa pandemi itu adalah kematian. Ya, semua manusia itu biasanya takut dengan mati. Tapi ada juga orang yang pengen juga mati, tapi nggak mati-mati. Karena sakit yang terlalu lama, pengen mati, tapi tidak mati-mati. Nah, dengan adanya kematian, adanya pandemi sekarang ini, kita harus punya kiat-kiat tertentu bahwa mungkin Ramadan yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah melakukan seperti itu, kita akan mempersiapkan diri untuk berbuat yang lebih banyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Karena mulai pagi kita sudah tidak makan dan minum, kita harus banyak beramal yang soleh. Kalau kita punya keuangan, kelebihan rezeki, kita harus membantu kepada sesama. Malam hari kita juga banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat taraweh, tadarus, qiyamul lail, dan sebagainya. Itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena suatu saat ketika kita nanti diambil oleh Allah nyawa kita sudah
bekal banyak. Itu. Yang kedua, puasa Ramadan itu kewajiban. Artinya kewajiban dari Allah itu tidak boleh kita remehkan. Karena ada suatu keterangan, barang siapa yang tidak puasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada uzur atau alasan yang diperbolehkan oleh agama, mungkin sakit, mungkin hamil tua, mungkin menyusui, mungkin tua renta atau musafir, itu dia tidak akan bisa cara Jawa niku nambeli, ya, tidak bisa diganti puasa 1 tahun. Ketika dia tidak puasa 1 hari saja tanpa sebab, mungkin karena kelaparan, karena kehausan seperti timbangane soro-soro kita makan dan minum saja tanpa ada hal-hal atau rukso atau keringan yang diberikan oleh agama, maka ketika dia melakukan seperti itu tidak bisa diganti puasa 1 tahun. Yaitu buat keyakinan kita, karena banyak sekarang di lingkungan masyarakat itu yang meremehkan itu. Jadi walaupun bagaimanapun puasa itu merupakan kewajiban, kita wajib melakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ceritanya orang meninggal karena puasa. Karena itu perintah Allah, pasti Allah akan sudah mengetahui kadar kekuatan manusia. Jadi kiat yang kedua adalah dengan semangat puasa, walaupun dalam kondisi bagaimanapun, kita tetap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita tidak puasa 1 hari, khusus Jawa di mokah atau mokel, itu tidak bisa diganti puasa 1 tahun ketika dia mau melaksanakan puasa. Itu karena semuanya berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu nanti kita tidak tahu, wah, terus gak apa-apalah seperti itulah. Padahal Allah sudah memberikan anggaran atau aturan-aturan supaya jangan sampai meremehkan puasa Ramadan. Ya, itu jawaban saya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillah mulai dari pertanyaan yang pertama sampai yang kelima ini telah terjawab oleh Abang Munib. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya Quran surat Al-Baqarah ini memang mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkannya kepada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, alhamdulillah dari 1 sampai pertanyaan terakhir tadi, kelima pertanyaan ini telah terjawab oleh Abang Munib. Semoga menambah wawasan kita terutama pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dapat kita simpulkan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini memang kita sangat diwajibkan, sangat dianjurkan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang telah dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Puasa sendiri tadi sudah disampaikan banyak sekali manfaatnya. Selain itu juga dapat menumbuhkan hati yang sudah mati dan juga menghindarkan kita dari kemaksiatan yang ada di dunia ini. Untuk yang terakhir, mungkin ada sambutan dari Abah Munib selaku Ketua Kampus Raden Wijaya ini. Sekaligus nanti kula nyuwun barokah doaipun, Mbak. Ya, terima kasih waktunya. Alhamdulillah podcast hari ini Ramadan tahun ini tahun 1442 Hijriah. Ini merupakan program perdana yang selama ini di kampus Sedit Raden Wijaya Pekayon belum ada. Alhamdulillah sudah ada perkembangan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan ke depan harus lebih baik lagi daripada hari ini. Ini nanti kita jadi orang-orang yang beruntung. Artinya kita hidup itu semuanya ingin untung, tidak ada yang ingin rugi. Nah, semuanya tergantung kita untuk mensikapi apa yang kita lakukan. Dan dengan podcast seperti ini kita akan intinya mencari ilmu. Intinya kita membahas beberapa ayat Al-Quran dan di situ kita kaji, akhirnya kita mendapatkan suatu ilmu. Dan ilmu itu sangat penting buat kita. Ya, buat kita itu sangat penting.
Pentingnya apa? Karena ya ada suatu hadis yang menerangkan kalau tidak salah itu ya, al ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Ilmu itu adalah untuk kehidupannya agama Islam, karena tanpa ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan kepada orang lain, maka Islam tidak akan bisa hidup. Dengan ilmu yang kita amalkan, yang kita sebarkan kepada orang lain, itu nanti Islam akan menjadi hidup. Itu untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Dan wa imatul iman sebagai tiangnya iman kita. Iman itu kan yazdad wa yanqus, artinya kadang-kadang kita itu imannya tambah, kadang-kadang imannya kita kurang. Jadi dengan pertambahan dan kekurangan itu wajar kita sebagai manusia. Tapi untuk mengokohkan itu adalah dengan ilmu. Wa imatul iman artinya tiangnya iman kita. Supaya iman kita itu tiangnya tetap kokoh, maka kita harus banyak-banyak mencari ilmu. Dengan ilmu, oh berarti kekurangan kita apa, nah, akan bisa kita naik untuk langkah-langkah kehidupan selanjutnya. Itu. Jadi kalau ada podcast Ramadan ini, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah yang kita sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa semuanya tidak mendapatkan apa-apa, tapi semuanya hanya yang dicari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan betul-betul diridhoi oleh Allah, jadi amalan sholehan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu harapan saya, yang mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, sehat lahir dan batin, mampu melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita terakhir dapat mendapat predikat muttaqin, yang akhirnya nanti kita akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk terakhir mohon doa, mari kita doa mohon kepada Allah apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah wa al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum podcast yang pertama ini kita akhiri, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya agar jangan sampai lengah dalam beribadah, jangan kasih kendor, terus semangat. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting, tetap jaga kesehatan. Dan yang terakhir, selalu dukung kita terus dengan cara like, comment, share, and subscribe channel kita, dan juga follow akun Instagram kita di @stitrajapresent. Akhir kata, saya Fauzan mewakili tim yang bertugas. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.